Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang litosfer. Litosfer adalah kerak bumi terluar yang tersusun atas lempeng-lempeng tektonik yang sangat sulit bergerak. Posisi litosfer berada di atas batuan terapung yang relatif mudah bergerak satu sama lain. Ketebalan litosfer adalah 100 km dengan susunan kerak bumi dan mantel. Posisi litosfer berdekatan dengan astenosfer. Litosfer termasuk lapisan kuat yang terletak di atas astenosfer yang lemah. Posisi litosfer membuat litosfer mudah turun ke astenosfer. Penurunan posisi litosfer ke astenosfer dipengaruhi oleh gaya regang dan gaya tekan bebatuan. Litosfer berasal dari kata litos yang artinya batuan dan sfer artinya lapisan. Secara harfiah, litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar atau bisa disebut dengan kulit bumi. Pada lapisan ini, pada umumnya terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan SiO2. Itulah sebabnya lapisan litosfer sering dinamakan lapisan silikat yang memiliki ketebalan rata-rata 30 km, terdiri dari atas dua bagian, yaitu litosfer atas merupakan daratan dengan kira-kira 35% atau 1/3 bagian, dan litosfer bawah merupakan lautan yang kira-kira 65% atau 2/3 bagian. Litosfer meliputi kerak dan bagian teratas dari mantel bumi yang mengakibatkan kerasnya lapisan terluar dari planet bumi. Litosfer ditopang oleh astenosfer yang merupakan bagian yang lebih lemah, lebih panas, dan lebih dalam dari mantel. Batas antara litosfer dan astenosfer dibedakan dalam hal responnya terhadap tegangan. Litosfer tetap padat dalam jangka waktu geologis yang relatif lama dan berubah secara elastis karena retakan-retakan. Sedangkan astenosfer berubah seperti cairan kental. Konsep litosfer, lapisan terkuat dari lapisan terluar bumi, dikembangkan oleh Beryl pada tahun 1914 yang menulis serangkaian paper untuk mendukung konsep itu, konsep yang berdasarkan pada keberadaan anomali gravitasi yang signifikan di atas kerak benua yang lalu ia memperkirakan keberadaan lapisan kuat yang disebut litosfer di atas lapisan lemah yang dapat mengalir secara konveksi yang disebut astenosfer. Ide ini lalu dikembangkan oleh Daly pada tahun 1940 yang telah diterima secara luas oleh ahli geologi dan geofisika. Meski teori tentang litosfer dan astenosfer berkembang sebelum teori lempeng tektonik dikembangkan pada tahun 1960. Konsep mengenai keberadaan lapisan kuat litosfer dan lapisan lemah astenosfer tetap menjadi bagian penting dari litosfer teori tersebut.
Terdapat dua tipe litosfer. Litosfer samudra yang berhubungan dengan kerak bumi, kerak samudra yang berada di dasar samudra, merupakan benda padat yang terdiri dari endapan di laut pada bagian atas. Di bawahnya batuan vulkanik, dan yang terbawah tersusun dari batuan beku, gabbro, dan peridotit. Litosfer benua yang berhubungan dengan kerak benua merupakan benda padat yang terdiri dari batuan beku granit pada bagian atas dan batuan beku basalt pada bagian bawah. Litosfer samudra memiliki ketebalan 50-100 km, sementara litosfer benua memiliki kedalaman 40-200 km. Kerak benua dibedakan dengan lapisan mantel atas karena keberadaan lapisan mohorovičić. Litosfer berada di bagian bawah atas dari lapisan astenosfer. Ketebalan litosfer sekurangnya 60 km, ketebalan astenosfer sekurangnya 650 km. Keberadaan litosfer di atas astenosfer merupakan akibat dari perbedaan temperatur yang mengontrol kekuatan batuan. Lapisan astenosfer memiliki temperatur 750 derajat Celcius, yang merupakan temperatur ketika batuan pada mantel yang awalnya kuat menjadi lemah. Temperatur rata-rata yang menjadi pembatas antara litosfer dan atmosfer yaitu 1300 derajat Celcius. Dalam teori tektonika lempeng, litosfer tersusun dari batuan cair dan plastis. Bebatuan ini dapat mengalir jika dipengaruhi oleh suatu tegangan. Secara empiris, litosfer mengambang di atas mantel bumi. Litosfer terpecah belah menjadi beberapa lempeng tektonik. Di bumi, litosfer terbagi menjadi 13 lempeng tektonik dalam skala besar maupun kecil. Lempeng tektonik ini meliputi lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Antartika, lempeng Nazca, lempeng Arab, lempeng Karibia, lempeng Filipina, lempeng Skotsia, dan lempeng Cocos. Beberapa batas pertemuan antar lempeng merupakan jalur utama gempa bumi, yaitu punggung tengah Atlantik, Sirkum Pasifik, dan Mediterania. Litosfer tersusun atas 3 macam material utama dengan bahan dasar pembentukannya adalah magma dengan berbagai proses yang berbeda-beda. Berikut merupakan material batuan penyusun litosfer. Batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk melalui proses pendinginan dan pembekuan oleh material-material bumi.
Batuan beku terbentuk dari magma yang keluar dari dapur dalam bentuk lava. Berdasarkan tempat terbentuknya magma beku, batuan beku dibagi menjadi 3 macam. Batuan beku dalam atau plutonik atau abisik. Batuan beku yang terjadi dari pembekuan magma yang berlangsung perlahan-lahan ketika masih berada jauh di dalam kulit bumi. Contoh batuan beku dalam adalah granit, diorit, dan gabbro. Batuan beku gang atau korok alias hypabisalt. Batuan beku korok terjadi dari magma yang beku di lorong antara dapur magma dan permukaan bumi. Magma yang meresap di antara lapisan-lapisan litosfer mengalami proses pembekuan yang berlangsung lebih cepat, sehingga kristal mineral yang terbentuk tidak semua besar. Campuran kristal mineral yang besarnya tidak sama merupakan ciri batuan beku korok. Batuan beku luar alias vulkanik. Batuan beku luar terjadi dari magma yang keluar dari dapur magma membeku di permukaan bumi, alias seperti magma hasil letusan gunung berapi. Contoh batuan beku luar adalah basalt, diorit, andesit, obsidian, skoria, dan batu aku. Batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan mineral yang terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pelapukan. Bagian-bagian yang lepas dari hasil pelapukan tersebut terlepas dan ditransportasikan oleh aliran air, angin, maupun gletser yang kemudian terendapkan dan tersedimentasi, dan terjadilah proses agensis yang menyebabkan endapan tersebut mengeras dan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen berdasar proses pembentukannya terdiri atas batuan sedimen klasik, batuan sedimen kimiawi, batuan sedimen organik. Berdasarkan tenaga mengangkutnya, batuan sedimen terdiri atas batuan sedimen airis atau aeolis, batuan sedimen glasial, batuan sedimen aquatis, batuan sedimen marine. Batuan malihan alias metafor ya. Batuan malihan adalah jenis batuan yang terbentuk dari hasil ubahan dari mineral dan batuan lain karena pengaruh tekanan dan temperatur. Tekanan dan temperatur yang mempengaruhi pembentukan batuan ini sangat tinggi dibandingkan pada pembentukan batuan beku dan sedimen, sehingga mengubah mineral asal menjadi mineral lain. Di dalam litosfer terdapat lebih dari 2000 mineral dan hanya 20 mineral yang terdapat dalam batuan. Mineral pembentuk batuan yang penting yaitu kuarsa, SiO2,
var, piroksen, mika putih, KAl silikat, biotit atau mika coklat, KSeAl silikat, ampehibol, klorid, kalsit, SaCO3, dolomit, CaMgCO3, olivin, MgFe, biji besi hematit, Fe2O3, magnetik, Fe3O2, dan limonit, Fe3OH2O. Selain itu, litosfer juga terdiri atas dua bagian, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium, dan aluminium senyawa dalam bentuk SiO2 dan Ai2O3. Pada lapisan sial, silisium dan aluminium ini antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, jenis-jenis batuan metamorf, dan batuan lain terdapat di daratan benua. Lapisan sima, silisium magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa SiO2 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferro, magnesium, dan batuan basak. Batuan pembentuk kulit bumi selalu menjadi siklus atau daur, yaitu batuan mengalami perubahan wujud dari magma, batuan beku, batuan sedimen, batuan malihan, dan kembali lagi menjadi magma. Litosfer merupakan salah satu objek material dalam ilmu geografi. Dalam geografi fisik, litosfer merupakan salah satu bidang kajian utama. Geografi fisik merupakan bagian dari ilmu geografi yang mempelajari semua kondisi fisik pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di muka bumi. Dalam geografi fisik, litosfer dipelajari dengan batuan ilmu penunjang, yaitu geologi. Litosfer juga menjadi salah satu kajian utama dalam oseanografi. Di dalam oseanografi, litosfer termasuk lingkup kajian geologi oseanografi yang mempelajari tentang lantai samudra atau lapisan batuan bawah laut. Litosfer juga berkaitan dengan teori tektonika lempeng yang berkembang pada awal tahun 1960 Masehi. Teori tektonika lempeng merupakan teori yang menjelaskan bahwa benua-benua yang ada di bumi dapat melakukan penggerakan dan perpindahan posisi. Teori tektonika lempeng mengacu pada keberadaan lempeng litosfer yang bersifat kaku dan padat serta berada di atas astenosfer yang mudah melebur. Sekian dari penjelasan litosfer dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. God bless you.